Dulu ada salah seorang dari Habasyi, dari Ethiopia yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak berbuat dosa, banyak perbuatan dosa besar yang pernah aku lakukan. Apakah kalau aku bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatku?" Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan ada seorang wanita yang kehilangan anaknya berhari-hari. Para sahabat pun ikut mencarikan sang ibu ini. Ibu yang kehilangan anaknya, anak yang entah gimana hilang. Sang anak pun juga merasa ketakutan karena kehilangan ibunya. Beberapa saat setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperjumpakan mereka berdua. Sang anak yang telah berputus asa, dia menganggap pasti ibunya sudah wafat dan tidak bisa berjumpa. Tiba-tiba dia melihat ibunya dari kejauhan. Sang ibu pun yang mengira anaknya sudah wafat juga tiba-tiba melihat anaknya dari kejauhan, dan mereka berdua berlari, berpelukan, menangis dengan penuh sukacita. Dan diriwayatkan tidak ada satu sahabat pun yang melihat momentum tersebut terkecuali mereka semuanya meneteskan air mata. Tak lama kemudian Rasulullah keluar dari kemahnya. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian menangis?" "Hadhil ya Rasulullah, ibu ini yang membuat kita menangis." Kecintaan seorang ibu, kerinduan seorang ibu kepada anaknya ketika berpisah dengan anaknya kemudian diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ketika mendengar ucapan para sahabat, beliau bertanya, "Apakah mungkin dan bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api yang masih menyala, membakar anaknya hidup-hidup?" Para sahabat menjawab, "La ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu rela membakar anaknya hidup-hidup." Maka apa kata Rasulullah? "Innallaha arhamu bikum." Allah itu lebih cinta kepada kalian melebihi daripada kecintaan seorang ibu ini kepada anaknya. Seorang ibu yang tidak rela anaknya dibakar, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak rela satu hambanya di muka bumi ini, walaupun ada sedikit iman dalam hatinya, dibakar dalam siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Siapapun yang memohon ampun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini juga malam taubat. Malam ini juga malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan bagi hambanya. Maka jangan sampai keluar dari majelis ini kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari majelis ini dan jangan sampai keluar daripada Ramadan kecuali madrasatul Ramadan berhasil mendidik diri kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih mampu menjalankan kehidupan selanjutnya, berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangan serta sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan sisa waktu yang ada ini. Mari kita mohon ampun sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan dulu ada salah seorang dari Habasyi, dari Ethiopia yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang banyak berbuat dosa, banyak perbuatan dosa besar yang pernah aku lakukan. Apakah kalau aku bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatku?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Na'am. Kalau engkau betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka ia pun pergi meninggalkan Rasulullah. Baru beberapa langkah dia kembali lagi ke hadapan Rasulullah seraya bertanya, "Apakah Allah melihat aku ketika aku berbuat maksiat ya Rasulullah? Setiap perbuatan maksiat yang aku lakukan, apakah ia menyaksikanku?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Na'am. Tidak ada yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka diriwayatkan oleh para sahabat, "Fasaha sayhatan wa kharra mayitan." Orang tersebut kemudian berteriak, rohnya keluar dari tubuhnya, meninggal dalam keadaan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para ulama menjelaskan yang pertama, orang itu bertanya karena tidak ada manusia yang menyepelekan masalah surga dan neraka. Dia bingung, apakah kalau saya mati ini akan kekal di neraka, atau kalau saya bertaubat, taubat saya diterima dan ada kesempatan untuk saya masuk ke dalam surganya Allah. Setiap orang pasti memiliki pertanyaan seperti itu. Ketika dia mendapat jawaban dari Rasulullah, "Na'am, kalau engkau bertaubat, dosamu akan diampuni oleh Allah," maka merasa tentram hatinya. Berarti ada kesempatan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika meninggalkan Rasulullah, dia sudah masuk ke dalam bab yang berikutnya yang lebih dalam. Maka ia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika aku bermaksiat Allah melihatku?" Ketika dia mendengar jawaban Rasulullah, "Na'am," mulai dia berpikir, ketika aku melanggar perintahnya, dia melihat aku, namun ia tidak memutus kenikmatannya untukku. Kita yang duduk di sini pasti pernah melakukan perbuatan maksiat. Orang tua kadang menarik fasilitas yang ia berikan kepada kita ketika kita melanggar perintahnya. Namun ketika kita bermaksiat, terkadang Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita. Ia tidak cabut fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Orang itu kemudian berpikir, ketika aku bermaksiat kepada Allah dan Allah melihat aku, dan Allah masih menutup perbuatan burukku, padahal sudah tentu bisa Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar seluruh keburukan kita, namun keburukan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita berbuat buruk, ditutup keburukan kita sehingga orang lain tidak tahu. Andai kata orang lain tahu keburukan kita, perbuatan maksiat yang kita lakukan, mungkin mereka tidak mau duduk dengan kita, atau mungkin mereka sudah enggan berjabat tangan dengan kita. Bahkan kasih sayang Allah kepada kita, perbuatan maksiat kita ditutup oleh Allah, tidak dibeberkan kepada halayak, dan Allah masih kirimkan husnudzon, Allah kirimkan berbaik sangka kepada orang-orang yang berkumpul dengan kita, sehingga kita terkadang ada orang yang menghormati kita, berbaik sangka dengan kita, menganggap kita lebih baik daripada dirinya, padahal kalau Allah bongkar keburukan-keburukan kita, mungkin orang itu enggan duduk lagi dengan kita. Dan terkadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kita lebih malu dengan manusia dan tidak pernah merasa malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Wa'iyadzubillah.